Halo semuanya, kami mahasiswa Institut Keguruan dan Teknologi Larantuka, Program Studi Pendidikan Matematika semester 4. Dalam video kali ini kami akan membahas materi mengenai struktur program Pascal beserta contohnya, yang mana materi ini merupakan cakupan dari mata kuliah pemrograman komputer. Namun sebelum kita masuk pada pokok bahasanya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Maria Mawar. Saya Veronica Siba. Saya Odilia Balimula. Dan saya sendiri Veronica Lapen. Oke, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Let's go! Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang struktur program Pascal. Program Pascal itu sendiri terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, judul program. Judul program digunakan untuk memberi nama program dan sifatnya opsional. Jika ditulis harus terletak pada awal dari program dan diakhiri dengan titik koma. Contoh penulisan judul program. Pertama, program coba. Yang kedua, program gaji. Input output. Yang ketiga, program latihan 1. Yang kedua, blok program. Blok program terdiri dari dua bagian, yaitu bagian deklarasi bagian ini menjelaskan secara rinci semua data yang akan digunakan pada suatu program. Dalam penulisannya tidak boleh sama dengan kata-kata cadangan dan selalu diakhiri dengan titik koma. Bagian deklarasi ini kemudian dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, deklarasi label. Digunakan jika pada penulisan program akan menggunakan statement untuk meloncat ke suatu statement tertentu. Yang kedua, deklarasi konstanta. Deklarasi ini digunakan untuk mengidentifikasi data yang nilainya sudah ditentukan dan pasti tidak dapat diubah dalam program. Yang ketiga, deklarasi tipe. Deklarasi ini digunakan untuk menyebutkan tipe setiap data yang akan digunakan pada program Pascal. Tipe data menentukan jangkauan nilai yang mungkin dari data yang digunakan. Pascal menyediakan beberapa macam tipe data, yaitu 1. Tipe data sederhana. Tipe data sederhana ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama, tipe data standar, yaitu integer, real, char, try, dan bold. Yang berikut, tipe data didefinisikan pemakai. Yaitu enumerated atau skalar dan separate. Yang kedua, tipe data terstruktur. Yaitu
array, record, file, dan set. Yang ketiga, tipe data petunjuk. Bagian blok yang kedua yaitu bagian pernyataan atau terproses. Bagian yang akan diproses dan terdapat dalam suatu blok yang diawali dengan begin dan diakhiri dengan end. Setiap statement yang merupakan instruksi program diakhiri dengan tanda titik koma. Bentuk umumnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, begin. Yang kedua adalah statement. Dan yang ketiga adalah end. Oke, untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh pemrograman menggunakan aplikasi Turbo Pascal. Pada sistem program Pascal, urutan yang paling pertama adalah judul. Maka di sini tertera program coba 1. Ini merupakan judul di mana judul itu harus diawali dengan kata inti yaitu program dan diakhiri dengan tanda titik koma. Di mana tanda titik koma merupakan pemisah antar instruksi satu dengan lainnya. Yang berikut, use CRT. CRT digunakan pada program ini karena dijalankan pada sistem operasi DOS yang berjalan pada sistem operasi Windows. Yang berikut, label 1. Label ini merupakan bagian dari deklarasi. Nah, program ini menggunakan statement goto sehingga kita menggunakan label 1. Yang berikut, konstanta. Konstanta ini tidak bisa dirubah, sehingga di sini konstantanya adalah 15. Nah, 15 tidak bisa dirubah lagi menjadi 16 atau 17. Konstanta akan tetap. Sedangkan A ini merupakan variabel. Kalau untuk variabel, kita bisa merubahnya menggunakan angka atau huruf. Bisa diganti menjadi B, X, Y, dan lain-lain. Yang berikut, tipe. Nah, tipe yang kita gunakan pada contoh ini adalah tipe nyata atau sama dengan real. Di mana tipe nyata adalah tipe data angka yang mengandung nilai pecahan. Yang berikut, variabel. Nah, variabel B ini bertipe integer. Integer ini adalah tipe data yang terdiri dari angka bulat atau tidak mengandung pecahan atau nilai desimal. Yang berikut, variabel C. Variabel C bertipe nyata. Nah, sama seperti yang dijelaskan tadi, tipe nyata merupakan tipe data angka yang mengandung nilai pecahan. Baiklah, yang berikut kita akan masuk pada bagian main program atau program utama. Pada bagian main program ini akan didahulukan dengan keyword begin dan diakhiri dengan end. Nah, pada program utama ini kita akan memasukkan kode-kode yang akan dijalankan. Yang pertama, variabel B dengan nilainya 1. Yang berikutnya, variabel C yang merupakan hasil dari A ditambah dengan B. Nah, B tambah di sini merupakan operator string. Yang berikutnya kita melihat ada perintah write line di sini. Di sini sengaja kita tidak menggunakan perintah write karena ketika kita menggunakan perintah write, maka tulisan yang muncul akan berada pada baris yang sama. Di sini kita melihat write line hasil. Di sini juga tercantum C 3/2. Nah, maksud dari 3/2 ini yaitu 3 digit rata sebelah kanan dan 2 digit angka di belakang. Lalu yang berikutnya write line C. C di sini merupakan variabel bertipe nyata, yang mana variabel C ini bisa kita ganti dengan menginput
kata-kata yang sesuai dengan judul program. Lalu yang berikutnya Wrightland IKTL, yang berikutnya lagi Wrightland swasta, dan yang terakhir Wrightland Larantuka. Ketika program atau kode-kode ini kita jalankan, maka pada output akan muncul tulisan IKTL swasta Larantuka. Baiklah, yang terakhir, karena program ini telah berakhir, maka di sini kita menuliskan kode N. Kode N selalu diakhiri dengan tanda titik yang menunjukkan bahwa program telah selesai. Ketika program telah selesai, maka untuk menampilkan outputnya, kita harus menjalankan program tersebut. Nah, untuk menjalankannya, kita bisa mengklik menu Run dan langsung menjalankannya atau dengan menekan Ctrl F9. Nah, ketika suatu program akan dikatakan berhasil ketika tidak ada kesalahan atau error. Nah, di sini sudah tidak mengalami kesalahan. Maka langsung saja kita lihat output atau hasilnya. Baiklah, ini merupakan hasil dari program yang telah kita jalankan. Hasilnya adalah 16,00. Nah, 1666 ditambah dengan 01 merupakan kode yang dicetak secara acak. Di sini sudah jelas terlihat bahwa outputnya terbaca IKTL swasta Larantuka. Dengan demikian, maka berakhir sudah program yang dijalankan. Sekian dan terima kasih.